Bismillah. Darah manusia. Darah manusia. Wah, ada pertarungan di sini. Gimana, Sar? Darah juga nih. Iya ya. Bang, coba darah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba nih. Jelas sekali ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa itu? Oh, ini ada lagi, Mas. Coba. Itu lain juga. Ada lagi. Coba jadi cari sama sana coba. Ada korban nggak? Ini apa, Mas? Loh, besi Dre. Besi. Besi nih. Ini Setiap nyamuk. Sar. Ada pemukulan berarti sini, Mas. tajam nih Dre. Benar. Pegang. Tapi tak ada darahnya loh. Ya. Bersih. Oh. Benar, masih baru kali nih. Coba lihat ke sana. Ada korban nggak, Dre? Ada. Gak ada. Ini ada lagi. Nih, Darahnya. tuh. Wow. Tuh. Darah manusia ini. Oh, nanti kena lintah atau pacet ini. Gak mungkin sebuahnya ini kayak habis kayak kena parang gitu. Ini juga. Luar biasa gitu, luar biasa. Dari sana tuh nampak tuh darahnya ya, persahabatku. Jelas sekali. Jelas sekali, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dre, Apa? kaki. Hah? Astagfirullahaladzim. Ini ternyata. Kamu aduh. Aduh. Tuh ya. Lihat ya. Tuh. Wanita. Wah, buatan siapa nih? Ini kayaknya baru aja nih, Mas. Kayaknya baru aja nih. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya korban pemerkosaan apa? Pemerkosaan apa pembunuhan dia? Iya, pemerkosaan. Kok saya cek nih. Oke, Mas. Tapi kayak nggak ada bekas Lebam-lebam gitu. lubang gitu lah. Pakai gamis. Gamis. Astagfirullahaladzim. Wah. Berarti ini pulang lagi. Entah ini Saya rasanya dibuang di sini nih. apa dibuang? Enggak diperkosa di sini, Mas. Ini entah dibuang sini perkosa sini, di situ tergerek mesin ini. Lihat ini darahnya. Coba tempatnya tadi. Nih. Coba sana tadi, Pak.
Nih, dari awal ya, ini di sini. Saya rasa nih di sini. Ini di sini, ya mungkin di sini. Ya. Penghabisan nah. Tuh. Karena di sini nggak ada. Penghabisan di sini. Digeret. Karena hutan ini jarang orang menjumpai hutan di sini. Ini gimana nih jadi ini? Telepon siapa Mas? Telepon siapapun yang ada pada pokok. Ini kayaknya perbuatan pemerkosaan. Halo, assalamualaikum, Master Arya. Ini kita kan lagi jalani sama Master Andre. Kita minta bantuan Master Arya, ini kita menemukan mayat nih di hutan ini. Coba tolong beritahu guru, kita ini lagi, betul nggak Mas Rande? Ya benar. Ini kita lagi posisi kita ada di hutan jati gede. Ini ada menemukan mayat kayak bekas habis pembantaian ini. Astagfirullahaladzim. Yaudah nanti segera saya Coba tolong bantuan para santri kalau bisa dilaporkan oleh. pemulihan ini. Coba tolong teleponkan nanti atau Polres atau Polsek yang ada dekat sini. Coba ini tolong. Perempuan, jenis perempuan ini masih muda. Perempuan ya? Tolong Berapa orang? satu korban. Tolong coba di telepon itu Kanit Tony Acong. Iya. Sama apa ya? Oke. Si kepret itu ya. Oke, terima kasih Mas Ra. Ya siap. Itu saya tadi sudah saya telepon. Berarti kita harus nungguin mereka di sini, Pak. Kemana? Coba kita telepon ini. Karena nggak mungkin kita tinggal ini. Iya, nggak mungkin. Wanita loh. Halo, assalamualaikum. Mas Ari mana? Apa nih di Siku ujung barat hutan. Waduh, ini kita nih nemukan mayat di hutan jati gede nih. Kita nelpon para kesatria lain nggak diangkat angkat. Udah kami OTW. Nah, tolong ya ini coba diteleponan ke polsek terdekat tuh siapa? Siapa lah pokoknya yang lagi piket itu biar dilaporkan ini biar bawa ambulan apa gimana nih? Iya. Oke, siap Mas Dar. Ya nanti saya laporkan Polsek Sunggalan dia. Siap. Coba lihat dekat lagi. Mana tahu netizen ada yang kenal. Saya takutnya orang-orang dari luar Pulau Sumatera ini dibuang kemari coba. Ya coba di kayak mana mau kenal? Bentar, mukanya tutupan. Ini juga. Kita nggak berani buka gitu aja juga. Ya takutnya nanti Kita jadi korban ini. ada sidik jari nanti payah, jadi kita nggak akan. Oh loh, Zen. Pegang empat lagi. Empat lagi. Empat lagi. Siapa yang kita beli ya? Ya kita tunggu aja Mas. Mereka. Ini kayaknya saya yakin pemerkosaan karena ini baru aja loh. Nah, tuh baru aja darahnya pun masih basah. Mungkin ini pulang undangan atau kayak mana? Coba sini.
Oh, udah. Astagfirullahaladzim. Biadabnya orang-orang ini coba lah. Hei! Tega! Coba. Baru aja gitu. Hah? Baru aja. Iya, baru aja. Coba ini baru. Oke. Maksudnya biar tahu juga, nanti takutnya para satria yang lain takutnya kita yang bunuh dia gitu loh kalau nggak. Apa mau kita foto aja Mas? Ya. Jadi Bukti itu, Bu. ke polsek. Udah. Coba Sar, kemarin coba cek identitas yang mana tahu ada di balik-balik ini coba. Ini polsek tempat telepon saya ini. Waktu kami di Ponorogo lihat reok, dia pun selalu ikut. Dewi Aru ini sebetulnya manusia yang mukso, yang sudah raib. Mukso itu hilang, tapi dia itu bisa mewujud menjadi manusia lagi. Hilang tapi bisa mewujud. Iya, apabila dia itu memang benar-benar dicintai dan benar-benar tidak disakiti dengan seorang pria. Tapi ini karena dia sudah, apapun namanya, karena dia sudah salah paham dan mungkin sudah berat untuk kembali seperti wujud dahulu. Tapi saya berusaha bagaimana caranya untuk Dewi Aruni ini bisa memaafkan saya. Kalau begitu kita lanjutkan perjalanan, Mas. Ayo. Tebasmi segala kejahatan yang ada di muka bumi ini. Banyak loh Mas kenang-kenangan yang indah dengan dia itu. Sehingga saya itu sampai saat ini, walaupun saya itu pernah suka dengan para wanita ataupun para santri di padepokan ini, walaupun mereka itu tidak suka, tapi saya itu belum bisa melupakan Dewi Aruni itu. Makanya kamu sampai sekarang tuh belum memilih ya? Karena makan sampai sekarang ini saya itu belum bisa mematokkan pasangan, belum ya. bisa memilih pasangan. Ya kalian tuh ya buat sahabat-sahabat yang suka jodohin bagian tuh alasannya. Karena masih saya itu terbayang dengan wajah Dewi Aruni. Kenapa semalam itu dia tidak mau menunjukkan wajahnya? Mungkin dia masih sakit hati, mungkin dia masih benci dengan saya. Apa yang terjadi saya nggak tahu lah Mas. Intinya saya itu berharap itu adalah Dewi Aruni itu bisa kembali bersama saya lagi dan bisa memaafkan kesalahan saya. Saya tidak berharap dia itu menjadi pasangan saya, tidak. Tapi saya berharap itu bisa seperti dahulu sebagai sahabat. Nah, karena dulu aku pernah tergigit ular. Dialah yang menyembuhkan. Terakhirnya itu racunnya itu kena kepada dia. Dia lebih memilih mementingkan dirinya daripada diri saya. Lebih memilih diri saya daripada diri dia gitu. Sudah tahu bahwasannya bisa racun itu apabila dipindahkan maka dia akan terkena racun itu, tapi dia tidak peduli. Udah, saya sedih jadinya. Udah, jangan dingin-dingin lagi lah. Baru juga diceritain. Ini yang kemarin kan? Ini yang kamu bilangin, Mbak? Iya. Apa kamu sudah mendengarkan suara ceritaku di Aruni? Suaranya pelan banget, Mbak. Dewi Aruni. Aku tahu kau masih sakit hati denganku.
Sehingga dalam beberapa tahun ini, sebelum aku ke Padepokan, kau telah meninggalkanku. Sampai saat ini, baru ini kau muncul lagi dengan menghantui pikiranku dan mengingat masa laluku padamu. Masa-masa yang sudah kita lewati, saya mohon maaf padamu, Dewi Aruni. Sebenarnya aku tidak pernah berbuat yang tidak-tidak seperti yang kau pikirkan. Mungkin kau salah mengerti. Bukan aku yang menjauhimu, tapi perasaanmu sendiri yang membuat kau itu menjauhiku. Curigaanmu dan kecemburuanmu. Bukankah kau dulu pernah bercerita bahwasannya kau tidak menganggapku sebagai kekasih, sebagai teman, dan aku memilih Wulan sebagai kekasihku. Tapi begitu juga dengan Wulan. Benar, aku yang meninggalkanmu. Masalah itu memang kuakui, aku yang bersalah. Kenapa aku meninggalkanmu dan meninggalkan Wulan? Karena aku tidak mau di antara kalian itu bertengkar, salah paham. Jadi lebih memilih aku itu mengasingkan diri atau meninggalkan kalian berdua. Tapi perlu kamu ketahui, Dewi Aruni, selama aku di Pulau Sumatera, aku tidak bisa melupakan tanda tawa kita di saat kita sedih, di saat kita bergembira bersama-sama. Kamu ingat ketika aku terluka? Aku sepertinya bertemu dirimu kemarin, bagaikan mimpi. Asli bagaikan mimpi. Kamu rindu denganku? Apakah ini bukan leluconan yang keluar dari bibirmu, Dewi Aruni? Tapi ketahuilah, Dewi Aruni, tempat kita itu berbeda, Dewi Aruni. Kau seorang dewi, seorang putri, sementara aku hanya manusia biasa. Apakah mungkin kita itu dapat bersama terus-terusan? Selama ini dirimu yang menganggap diriku ini adalah teman baik. Apa kamu tahu kalau aku mempunyai rasa denganmu? Selama ini aku hanya memendam. Selama ini aku hanya mengurung diri dengan tirakatku. Aku malu untuk mengungkapkan bahwasanya aku itu mempunyai rasa. Tapi ya sudah, itu sudah berlalu. Tapi dengan kehadiranmu, aku merasa sedih, merasa gembira ada, merasa lemah ada, dan merasa sakit ada. Sedihku, aku tidak bisa melupakan kenang-kenangan yang lama. Gembiraku, aku bisa bertemu denganmu lagi. Sakitku, karena kau telah menolak. Dewi Aruni, Dewi Aruni. Sudah berapa lamakah kau di sini? Oh, belum lama. Barusan. Berarti apa yang telah kuceritakan tadi dengan saudara-saudaraku, kau sudah mendengarnya. Tapi, Mbak, kalau dia belum lama, gak mungkin menurut saya, Mbak. Gimana, Master? Kalau menurut saya sih dia udah lama nih di sini, Bro. Iya. Cuman dia malu mengungkapkannya sama kamu. Aku boleh bertanya denganmu, Dewi Aruni? Apakah kau sudah memiliki pasangan? Kenapa? Bukankah kau dulu sudah menemukan pangeran idamanmu sehingga membuat
Aku terluka dengan kau mengatakan bahwasannya kau telah memilih ataupun telah menemukan pasanganmu. Jadi, kamu membohongi diriku bahwasannya kamu sebenarnya itu belum bertemu dengan pria idamanmu atau pangeranmu. Tapi kenapa kau lakukan itu semua, Dewi Aruni? Apa sandiwaramu ini sebenarnya, Dewi Aruni? Sayang denganku. Dewi Aruni, apakah omonganmu ini tidak sebagai dongeng? Ketika dongeng itu kau keluarkan dari bibirmu yang manis sehingga anak-anak pun bisa tertidur. Lantas, benarkah ucapanmu ini? Jadi selama ini kamu pikir aku itu tidak merindukanmu, tidak mengkhawatirkanmu selama ini, sehingga aku sudah lama di Pulau Sumatera ini. Ketahuilah Dewi Aruni, sampai saat ini, begitu juga dengan seperti yang kau ucapkan, belum ada satu wanita yang bisa menggantikan posisimu. Kamu boleh tanya kepada teman-teman saya semua yang ada di sini. Sampai saya itu gosip-gosipkan dengan Nyi Indah, Dewi Lanjar, atau Mbak Terdui, dan yang lain. Tapi saya itu tidak merasakan itu semua. Saya tetap teringat kepadamu, wajahmu yang selalu membayangiku. Ketika aku tidur, ketika aku lagi ngapain, selalu mengingatkan wajahmu. Tapi saya itu tidak terbawa. Jikalau aku terus terbawa dengan wajahmu, maka aku bisa gila. Apakah kau sadar itu semua, betapa aku rindu sama dirimu? Kamu sudah tahu kan apa yang telah kulakukan selama ini di sini? Memberantas segala kemusyrikan, memberantas para kuntet, para orang yang munafik. Dewi Aruni, itulah pekerjaanku di sini. Kami sengaja turun ke sini. Kamu tahu kan sifatku yang dulunya itu kasar, yang dulunya itu seorang pembunuh, perampok. Tapi perlu kamu ketahui Dewi Aruni, sekejam-kejamnya aku tapi tidak pernah kasar dengan seorang wanita. Kenapa aku seperti itu? Karena aku menganggap wanita itu adalah ibuku yang melahirkanku. Jadi bagaimana aku ingin kejam kepada wanita? Aku hanya bisa menyayangi semua wanita, bukan berarti harus kumiliki, tidak. Aku hanya menghargai seorang wanita bagaikan seorang ibu. Begitu juga aku menghargaimu, Dewi Aruni. Tapi perasaan ini yang selama ini menggerogoti pikiranku sehingga aku seperti orang gila. Ketika kau mengatakan bahwasannya kau telah menemukan pasangan, aku sadar dan aku lebih bagus mengundurkan diri daripada aku makan hati. Tapi ku jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran untukku. Sampai saat ini belum ada wanita yang bisa mengisi hatiku. Dan perlu kamu ketahui, aku bicara sungguh-sungguh, tidak pernah main-main. Kau tahu sifatku. Sekarang tujuanmu mendatangi aku lagi. Apa sebenarnya Dewi Aruni?
Kangen. Dewi Aruni, Dewi Aruni. Kau kangen denganku. Rindu dengan kamu deh. Apa katanya? Masalah kangen dan tidak kangen itu, Dewi Aruni, kamu bisa terawang hatiku. Kamu bisa lihat pemikiranku bagaimana kacaunya. Setelah kau mengatakan bahwasannya kau telah memilih, kau telah menemukan seorang pangeran yang akan membahagiakanmu. Di situ aku mengundurkan diri. Dengan kisah-kisahku yang lalu kutinggalkan. Tapi bagaimana, ini adalah perjalanan. Kenapa, Master? Ya Allah. Aku tidak menyangka, Dewi Aruni, dari Pulau Jawa, dari Gunung Lau, kau bisa mencariku di sini. Kebatinanmu cukup luar biasa. Ilmumu seperti ini semakin bertambah. Cahaya tubuhmu pun semakin bersinar, dan harummu semakin semerbak. Subhanallah. Maha suci Allah telah menciptakanmu, Dewi Aruni. Apakah benar kau ingin selamanya di sini? Ingin mengawasiku? Kau masih tidak percaya bahwasannya aku belum mempunyai pasangan? Itu semua kembali kepadamu, Dewi Aruni. Kamu bisa melihatku dari kejauhan secara kebatinanmu. Karena aku tahu kebatinanmu sangat tajam, mengalahi burung elang. Ya. Astagfirullah. Kok mati? Perasaan tadi saya nggak matiin lampu loh. Tidak masalah, Master. Aku sampai lupa bahwasannya jikalau Dewi Aruni kembali, lampu yang di sekitarnya maka akan padam dan akan hidup setelah dia pergi. Dewi Aruni membangkitkan semangat dan juga melemahkan semangat. Membangkitkan semangatku ketika dia muncul, melemahkan semangatku ketika dia hilang. Sekian lama aku telah bersama dia, walaupun sebenarnya itu aku suka kepada dia, begitu juga dia itu sebenarnya suka kepada aku, tapi karena kecemburuan yang membuat ini semua hancur. Gimana, Sir? Ya udah, intinya kan kamu udah jumpa sama dia tadi. Tapi saya itu rindu dengan dia. Kamu masih rindu.